Halo Photoshopper, Darman di sini. Hari ini kita mau ngebahas Hue Saturation Adjustment Layer. Oke, langsung aja kita buka Photoshopnya. Nah, di sini gue udah ada color wheel. Gue masukin Hue Saturation di sini. Nah, jadi komponen pembentuk warna itu ada hue, saturation, dan lightness. Jadi kalau hue itu nentuin warna mana yang kita bakal adjust atau kita sesuaikan ya. Tuh lihat. Ini kita balikin ke nilai tengahnya, tinggal double klik di hue-nya. Sedangkan kalau saturation itu nentuin berapa pekat si warna. Jadi makin misal merah, dia ada merah yang lebih pekat, ada yang enggak. Misal nih, tuh ya. Ini saturasinya turun kayak gini nih, terus ke kanan tuh dia lebih pekat dia warnanya. Lalu kalau lightness itu dia nentuin terang gelap setiap warna. Kalau kita lihat di sini ada komponen H, S, B. H itu hue, S itu saturation, B-nya brightness. Di sini ada red, green, blue, RGB. Nah, jadi slider yang ini nih, karena yang kepilih H atau hue, slider yang ke atas ini tuh dia nentuin mana yang warna kita pilih. Ini lengkap nih semua dari 0 sampai 359 kalau nggak salah. Iya, dari 0 nilainya dari 0 sampai 359. Di atas paling atas tuh yang merah pekat itu dia hue-nya 0. Bawah juga 0. Ya. Jadi nilainya dari 0 sampai 359 itu untuk hue. Sedangkan di bagian sampingnya yang sebelah kiri ini, kalau ke atas dia lebih terang warnanya, ke bawah itu lebih gelap, jadi dia B atau brightness. Sedangkan kalau ke kiri saturasinya berkurang, kalau ke kanan saturasinya bertambah, itu S. Coba kita lari ke S atau saturation, tampilannya dia gini. Jadi bagian yang sebelah kanan ini dia nentuin tingkat saturasinya ya. Terus ini di bagian yang sebelah kiri, kalau ke kanan atau ke kiri kita nentuin warna mana yang kita pilih. Kalau ke atas atau ke bawah itu nentuin terang gelap setiap warna. Lalu kalau di B kita pilih, nah ini yang bagian sebelah kanan ini nentuin seberapa gelap dan terang setiap warna. Jadi dalam hal ini yang kepilih ini nih, warna biru ya. Kita bisa terangin, kita bisa gelapin. Sedangkan ini kalau ke kiri atau ke kanan itu dia nunjukin hue, warna mana yang bakal kita pilih. Sedangkan untuk ke atas dan ke bawah itu dia nentuin saturasinya. Nah, inilah nih yang bakal jadi komponen pembentuk warna. Lihat nih di sini ada nilai RGB. Jadi warna ini nilai RGB-nya R-nya 88, green-nya 249, B-nya 99. Beda kalau di sini. Di sini 249, 97, 168 gitu. Jadi gue ulangin, komponen pembentuk warna itu adalah hue, saturation, dan lightness. Kita bahas hue dulu ya. Misal kita ambil foto yang ini mungkin. Ini gue tutup dulu. Lalu gue buka adjustment layer hue saturation. Gue agak sampingin dikit ya, biar enak lihatnya. Nah, misal nih gue mau bikin foto ini lebih warm warnanya. Waktu kemarin kan gue udah ngebahas soal color ya. Jadi dari tengah ke kanan ini warna-warna cool, dari tengah ke kiri ini warna-warna warm. Coba gue sedikit warm. Nah, tuh dia suasananya jadi lebih hangat ya, lebih warm, warna-warna warm, lebih kuning, hijau-hijauan gitu. Jadi kayak suasana pagi. Sedangkan kalau ke kanan itu dia jadi warna cool. Nah tuh. Jadi gue ulangin, kalau ke kiri dia warna warm, ke kanan dia warna cool. Buat balikin dia ke posisi awal, tinggal double klik tulisan hue-nya. Nah di sini gue coba saturasinya. Kalau ke kanan dia nambah saturasi, nah itu kelebihan. Ke kiri dia ngurangin saturasi. Balikin ke nilainya, tinggal double klik, dia kembali lagi ke tengah. Terus lightness ini terang gelap warna. Nah, ada beberapa cara nih kita buat kendalin hue-nya. Misalnya kita ke kiri, kita bikin warm. Kalau misalnya terlalu warm, kita bisa kendalin opacity-nya, kita turunin.
Atau kita balikin ke nilai awalnya, atau di sini bisa di reset. Ini tombol resetnya. Nah, dia balik lagi. Atau kita pakai hue mesh. Kemarin ini kita udah ngebahas soal hue mesh, saturation mesh, sama luminosity mesh. Gue ulang dikit ya, walaupun video lengkapnya udah ada kemarin tuh di kelas sebelumnya, di video sebelumnya. Ini gue mau bikin hue mesh. Jadi kita duplikat si layer background, Ctrl J. Lalu kita lari ke filter. Terus other HSB atau HSL. Gue pilih yang HSB dulu. Kita okein. Nah, tampilannya dia kayak aneh begini ya. Jadi di sini tuh HSB ini memerintahkan Photoshop untuk merubah tampilan channelnya. Yang tadinya red, green, blue sekarang diubah jadi tampilan hue, saturation, dan dalam hal ini brightness. Jadi ini tampilan hue nih. Ya, tuh. Yang ini tampilan saturation. Ini tampilan brightness. Nah, kita sekarang ada keperluan di hue. Nah, ini kita sambil pencet Ctrl, kita klik channel red atau hue, lalu kembali lagi ke RGB, kita klik, terus kembali ke layer. Nah, ini kayaknya udah kita nggak pakai, kita hapus. Nah, seleksinya masih ada ya. Terus kita bikin hue saturation. Nah, di sini dia udah di masking nih. Jadi yang dilakuin tadi tuh sama hue mesh, dia tuh milih warna yang dianggap cool oleh Photoshop. Di sini kita jadiin masking. Jadi kalau kita sambil pencet Alt, ini tampilan maskingnya nih. Jadi yang warna putih ini dia yang terseleksi, yang warna gelap tidak. Jadi yang warna putih ini dianggap sebagai warna-warna yang cool. Kita balikin lagi ya sambil pencet Alt. Nah, contoh, gue mau bikin area cool lebih cool. Lo lihat ya, di cool warna biru yang gue pilih. Saturasinya gue naikin dikit ya. Lihat tampilan si maskingnya tuh, gue geser ya. Jadi yang warna putih itu lebih cool warnanya ketimbang yang warna hitam. Nanti dia kan gradasi dari putih ke hitam ya. Makanya ini tuh jadi semacam filter membatasi berapa banyak adjustment yang kita lakuin di hue saturation adjustment layer tadi. Itu jadi satu kendali buat kita dalam ngelakuin hue saturation, terutama di hue-nya ya. Untuk video lengkapnya itu ada di video sebelumnya, nanti kalian bisa cek. Atau kalau kita mau milih warna yang warm, si layernya ini tinggal kita invert, kita Ctrl I. Nah, ini yang kepilih yang warna warm. Misal warna warmnya mau gue bikin lebih warm, saturasinya gue turunin dikit. Nah, before after ya. Kita gabung sama yang tadi kali ya. Ini sambil pencet Ctrl supaya ada seleksinya lagi. Terus kita bikin hue saturation yang baru. Nah, ini kita ulang tadi tuh yang cool ya. Jadi ini kan yang kepilih sekarang yang warna warm. Ini kita Ctrl I, kita balikin. Terus ini kita double klik si adjustment layer hue saturation ya. Terus kita geser ke warna cool. Kita lihat before afternya. Ini kita jadiin grup dulu, Ctrl G. Terus ini before, ini after ya. Itu hue. Nah, gimana soal saturasi? Kita buka lagi hue saturation ya. Nah, ini kita bisa ubah nih saturasinya dia kalau mau bikin lebih ini kan si gedung-gedungnya ini emang udah aslinya warna warm ya. Kita bisa naikin nih saturasinya. Tapi ini semua warna dia bakal ubah nih, termasuk warna-warna lainnya tuh, lihat. Dan kalau bisa dibentokin tuh dia jadi berlebihan banget nih. Makanya kemarin gue ngebahas soal saturation mesh. Gue balikin ya. Jadi dengan saturation mesh kita tuh dibatas
dalam ngelakuin saturasi di hue saturation adjustment layer. Contoh, gue bikinin ya satu. Ini kita Ctrl J dulu, kita duplikat, terus sama kayak tadi filter other. Kali ini gue pakai HSL deh ya. Pasti kalian agak bingung nanti apa sih bedanya HSB sama HSL. Nanti abis ini gue jelasin. Kita okein. Tampilannya kayak gini, ini HSL. Nah ini kita kedatangan tamu nih, si Piki. Gue lanjut ya sambil ngajar. Jadi ini tuh tampilannya hue, saturation dan lightness nih Pik. Jadi di sini kita ngelakuin saturation mask. Jadi dengan HSL tadi tuh si HSL memerintahkan Photoshop untuk mengubah channel red, green, blue jadi hue, saturation dan lightness. Jadi kita sekarang kan mau bikin saturation mask ya. Jadi kita pilih yang green, HS saturation, sambil pencet Ctrl, terus kita klik. Nah dia seleksi tuh. Jadi yang dia seleksi itu warna yang udah punya saturasi, yang enggak dia pilih. Nah kita balikin ke RGB, terus kita lari ke layer lagi. Ini udah nggak kita pakai, kita hapus, terus kita buka si hue saturation nya. Nah ini tampilan maskingnya nih. Nah jadi yang putih itu area yang dia pilih, yang notabene dianggap Photoshop sebagai warna yang lebih saturasi. Jadi warna yang nggak punya saturasi dia nggak pilih. Di sini kan terang gelapnya beda-beda, jadi ada opacity di situ. Jadi kalau misalnya warnanya abu-abu kan dia opacity-nya rendah jadinya. Nah ini nih yang jadi filter untuk kita ngelakuin adjustment layer hue saturation. Terutama di sini saturasi. Itu jawaban kenapa kalau misalnya pakai hue saturation mask kita naikin saturasinya tuh nggak bakal terlalu berlebihan, karena di sini ada filter yang ngebatasinnya. Jadi kita klik nih kalau misalnya gue mentokin tuh tampilannya nggak seperti yang sebelumnya ya. Keren ya, before after. Nah terus misalnya kita mau lihat tampilan si layernya, pencet Alt. Nah ini nih yang ngebatasinnya, di masking sama dia. Jadi area yang putih bakal lebih kelihatan ketimbang area yang gelap gitu. Kita balikin lagi, Alt, klik. Ini kalau misalnya nggak ada si masking, dia tuh kayak gini nih. Tuh berlebihan banget kan, klik kanan dia berlebihan. Jadi kalau misalnya kita lakuin nih, ini bisa mentok nih. Kendalinya ada dua, lu tinggal turunin opacity-nya tuh, pengaruhnya jadi berkurang, atau si layer mask-nya ini kita kasih level atau curve. Coba kita ke image adjustment level deh ya. Nah kalau misalnya kita tambah, nah tuh dia jadi lebih terang tuh. Kita cancel dulu ya, kita balik ke tampilannya si maskingnya. Kita klik. Ini ada seleksi. Nah kita masuk ke mana tadi ya, adjustment level ya, taruh. Jadi kalau yang di bawah ini nerangin area shadow, kalau yang di atas ini ngegelapin area shadow. Jadi kalau misalnya seandainya pengaruhnya mau kita perkuat atau kita kurangin, kalau perkuat berarti kan logikanya kan si layer mask ini tampilannya harus lebih diterangin kan ya. Berarti kita pakai yang di bawah nih. Nah itu lebih terang, terus kita bikin lebih kontras, terus kita, nah ini untuk nerangin area highlight, ini untuk ngegelapin area highlight. Taruhlah gue okein. Ini tampilannya kita balikin. Nah dia tuh lebih tinggi daripada yang sebelumnya pengaruhnya. Kalau dirasa yang cara awal itu masih kurang gitu ya, kita keluarin. Nah ini gue mau ngebahas perbedaan antara HSL sama HSB. Nah Photoshop ini nggak punya tampilan HSB, ada ini HSB nih, cuma nggak punya HSL. Jadi harus pakai software lain tuh buat ngeliat bentuk tampilan HSL.
Jadi kalau HSB ini ke atas ini dia saturasi paling tinggi nih. Ke atas kanan ini saturasi paling tinggi. Tuh, S-nya 100, brightness-nya 100. Tapi kalau di HSL dia beda. Nah, ini HSL nih. Jadi tadi ya kalau HSB kayak gini nih, di atas ini dia saturasi paling tinggi nih ke atas kanan. Tapi kalau dia si HSL untuk dapetin saturasi yang paling tinggi itu dia di daerah tengah, di posisi 50 di sini nih. Sedangkan soalnya di atasnya dia putih nih, hitam putih, terang gelap warnanya yang dihasilkan itu HSL. Ini HSB nih, tampilan HSB, ini HSL. Nah sekarang ini gue mau bahas gimana caranya kita milih area warna ini nih, cara akurat. Di sini ada target adjustment di sini nih, kita klik. Nah kita bisa milih warna yang mau kita ubah. Misalnya gue milih warna yang ini nih, ini mau gue ubah nih warna kuning ya, gue klik. Nah dia tuh langsung ke area sini. Tapi kalau nggak kita pilih, kita juga bisa pilih nih yang menurut dia Photoshop tuh ada beberapa pilihan, red, yellow, green, cyan, blue. Ini nggak usah kita pilih manual, dia udah milih mana yang disebut red, mana yang disebut yellow dan lain-lain. Tapi kalau di foto ini kan kita agak kadang-kadang ada agak saru ya, mana sih warna yang kita maksud, itu red atau jangan-jangan yellow, kita nggak yakin. Nah kita pakai target adjustment ini nih. Misal gue mau ngubah yang ini nih, yang kuning ya, mau gue ubah nih warnanya nih. Tuh lihat sebelumnya di sini nah tuh kalau misal gue pilih di sini dia pilih sebelah sini. Jadi yang atas ini target, yang bawah hasil. Yang ini bagian yang atas ini target, yang bawah hasil. Tuh ini tuh lihat, nanti dia geser tuh ya. Sekarang kan biru nih jadinya nih resultnya. Coba misalnya gue geser pilih di sini, tuh dia sini. Misal yang ini nih ya gue pilih ya kuning. Nah tuh lihat kalau misalnya gue ganti, nah ini nih area yang tadi nih yang kita pilih. Nah, tuh misalnya area seleksinya mau kita persempit, tinggal geser ini. Nah tuh dipersempit tuh. Nah, terus di sini juga dipersempit. Aduh nggak kena Nah dipersempit. Nah ini dia lebih sempit, dia lebih spesifik. Nah tapi kalau begini dia jadi kasar tuh ngegaris. Makanya ada dua slider di sini segitiganya nih. Nah supaya dia pinggirannya halus kita geser dikit. Nah baru kita ubah warnanya. Ini kita balikin. Nah, kuningnya ini bisa berubah nih kita. Nah itu jadi warna. Kita tambah hijau jadi warna gitu ya. Jadi ini target, yang atas ini hasilnya. Pasti ada yang nanya kan, ini ada pipet plus minus. Coba gue balikin lagi ya nih. Ini gunanya buat nambah seleksinya nih, seleksi warnanya. Misal gue pengen di sini juga kepilih nih. Tuh, nambah lebar dia. Kalau misalnya yang negatif nih, yang min, misal di sini nggak kepilih gitu, gue tinggal kurangin. Nah tuh ngecil. Jadi bisa pakai pipet, bisa pakai slider yang ini nih, yang di bawah, yang ada target sama hasil gitu. Ini kita coba lakuin di foto beneran ya. Misal gue mau ngubah warna makeup si jokernya ini nih. Ini kan merah ya nih ya. Gue mau ngubah warnanya nih jadi warna lain. Gue klik terus hue saturation. Nah ini kan kalau kelihatan sama kita kan emang merah ya. Tapi sebenarnya itu tiap warna itu pasti ada campuran warna karena pengaruh cahaya dan lain-lain. Biar lebih yakin kita pakai ini nih, terus kita klik warna yang kita mau ubah. Misal ini pilihnya yang ini ya, yang agak gedean dikit, 3:3 atau 5:5 atau 11:11, 5:5 aja ya, yang sampel size-nya. Soalnya kalau yang poin sampel ini nanti takutnya yang kepilih warna hitam pixel, dia ukuran pixel. Ini 5 pixel kali 5 pixel yang bakal kepilih nih. Nah ini gue klik. Nah ini nih warna yang kepilih nih, dia red. Nah ini gue mau biar kelihatan nih apa daerah mana aja yang kena, gue geser ke sana. Terus saturasinya gue naikin. Nah itu tuh kulitnya kena kan, Bek? Jadi merambat ya? Kena lain yang ya semua warna merah tuh kena sama dia. Padahal mah gue cuma pengen warna ini doang kan. Gak dominan ke situ ya?
Gue cuma pengen warna ini doang sebenarnya. Kenapa jadi kena ke kulit kan? Dapat Nah jadi ini nih gak akibatnya nih gara-gara seleksinya. slider itu ya. Ini kita persempit nih. Kita persempit sampai skin tone hilang. Nah tuh kan skin tone-nya balik ya. Belah sini juga. Persempit ya biar Besar. dia nggak terbawa. Itu udah hilang. Tadi segini kita geser. Ya. Ini kayaknya kurang geser. Nah, cuma sini doang yang kena nih. Kita balikin. Nah, itu udah pasti tuh daerah situ doang yang kena. Baru kita ubah. Walah. Bisa berubah ya. Iya, nggak ribet kan jadinya kan, nggak harus hapus sana hapus ini tuh, jadi cuma daerah situ doang kena. Keren ya. Gitu kalau saturasinya mau naikin, kalau misalnya mau digelapin tuh kan. Jadi kalau misalnya ada warna lain yang kena juga bisa pakai ini nih, pipet yang minus nih, tapi kayaknya ini enggak ada. Kita coba cek. Ya, nggak ada yang kena ya selain bibir itu. Nah, itu. Nah, terakhir nih ada colorize. Colorize itu sampel warnanya yang mana ya enaknya? Kita dulu. Nah ini nih daerah leher ini kan kayaknya agak beda ya warnanya sama daerah sini nih. Ini gue mau bedain nih, mau benerin nih warnanya nih yang sebelah sini nih. Gue gue sembunyiin dulu. Nah ini sama ini beda nih. Gue mau samain nih. Ini mau ini sama sini gue mau samain nih. Jadi gue ngambil sampel yang sebelah sini. Gue pilih misal, terus gue seleksi pakai rectangle aja ya. Terus kita pilih daerah mana nih? Tadi dulu zoom yang warnanya banyak, daerah sini kali ya. Ini kita pilih, terus kita Ctrl J. Nah ini udah punya nih warna referensinya. Terus itu gue blurin pakai average. Terlalu jadi putih. Pakai Gaussian aja dah. Pakai Gaussian, mana Gaussian. Nah itu warna referensinya tuh, ya. Itu warna referensinya kita kecilin. Ini apaan ini tadi nggak sengaja. Biarin aja deh ya. Gitu. Ini buka hue saturation-nya. Nah ini klik si colorize-nya, terus cari itu warna yang mirip sama ini nih. Kita bikin, coba geser. Nah ini kayak mirip nih, terus saturasi. Terus kita terangin. Coba kita ke atas. Ini deh kayaknya tulis. Ya kira-kira tuh itu. Terus layernya kita balikin, Ctrl I, brush deh, opacity-nya turunin. Nah itu warna si lehernya jadi netral tuh ya, jadi mirip sama yang di tangan. Nanti ngelakuinnya bisa lebih teliti nih di rumah ya. Ini gue cuma nyobain doang. Nah cuma ini kekurangannya dia ngehajar shadow nih. Shadownya jadi flat nih. Buat ngatasinnya kita double klik, masuk ke blend if, ke blending option, terus kita ilangin pengaruh si hue saturation di shadow. Caranya tinggal geser nih,
Ya tuh udah kelihatan batasnya cuma harsh ya nih, kasar. Terus pakai alt, tinggal kita pisahin segitiga yang ini. Pelan-pelan kita geser. Before, after. Ya sama ya layarnya. Tadinya kan layarnya agak kurang saturasi. Nanti tinggal di masking lagi supaya lebih teliti. Misalnya kelebihan kan nih, tinggal di brush pakai warna hitam, pencet X, balikin ke hitam tuh. Terus nah hapus. Itu. Apalagi nih yang belum dibahas? Kayaknya udah ya semuanya, colorize, pipette segala udah. Terus di sini ada preset nih, bisa kalian pilih. Ya sampai di sini ada pertanyaan nanti tinggal hubungin gue. Pik, keren ya Pik. Oke, siap. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih.